Rasmi, Rhoma Irama tarik April Cirebon ke Soneta. Dunia hiburan dangdut tanah air seolah tersentak hebat oleh sebuah kejutan yang tak terprediksi oleh algoritma kompetisi manapun. Biasanya, lampu sorot paling terang selalu mengarah pada juara pertama yang memegang piala besar bernilai fantastis. Namun, takdir memiliki selera humor dan keadilannya sendiri yang jauh lebih indah. April, gadis asal Cirebon yang harus puas di peringkat ketiga The Academy 7, justru menjadi tokoh utama dalam narasi paling prestisius tahun ini. Bukan sang jawara utama yang dipanggil, melainkan April yang mendapatkan wahyu musikal langsung dari sang dewa dangdut, Rhoma Irama. Fenomena ini meruntuhkan logika industri yang selama ini mendewakan peringkat. Publik ternganga melihat bagaimana seorang juara ketiga mampu melangkahi para pemenang di atasnya untuk masuk ke lingkaran terdalam Soneta. Rhoma Irama bukanlah sekadar musisi biasa. Ia adalah seorang empu yang telah mengecap asam garam spiritualitas musik selama setengah abad. Saat memilih April untuk masuk ke kawah Chandra di muka Soneta, Bang Haji tidak menggunakan kacamata juri biasa yang hanya menilai ketepatan nada atau tingginya pitch. Ia menggunakan mata batin dalam keheningan pengamatannya selama kompetisi DA7 berlangsung. Diam-diam, ia telah memindai frekuensi suara April yang dianggap memiliki resonansi berbeda dan kejujuran yang telanjang. Di era di mana banyak penyanyi terjebak dalam akrobat vokal rumit, April tampil dengan kesederhanaan yang justru menusuk kalbu. Bagi sang raja dangdut, teknik bisa dipoles dan cengkok bisa dilatih. Namun karisma serta kemampuan menyampaikan pesan lagu ke ulu hati adalah anugerah ilahi yang dimiliki April. Faktor penentu yang membuat April begitu memikat di mata Rhoma Irama adalah identitas kulturalnya yang kental dan tak tergoyahkan. Sebagai putri asli Cirebon, April membawa warisan seni tarling dan cengkok pesisiran yang khas dalam setiap nafasnya. Di panggung DA7 yang serba modern, April tidak berusaha menjadi orang lain. Ia tetap menjadi gadis desa dengan segala keluguan dialek musikalnya. Inilah yang dianggap Rhoma sebagai intan yang belum diasah. Bang Haji yang selalu menjunjung tinggi nilai budaya, melihat potensi besar untuk mengawinkan megahnya orkestra Soneta dengan liukan cengkok Cirebonan milik April. Ia tidak ingin mencetak penyanyi pabrikan, melainkan karakter yang autentik. Keaslian inilah yang menjadi mata uang paling berharga bagi April untuk menembus kerasnya industri musik nasional. Suasana berubah menjadi hening dan sakral ketika April melangkahkan kakinya memasuki kompleks studio Soneta di Depok. Bagi insan dangdut, tempat ini adalah Baitullah Musik Dangdut, lokasi di mana ratusan hits legendaris yang mengubah wajah musik Indonesia dilahirkan. Dinding studio itu seolah merekam jejak perjuangan dakwah Rhoma Irama melalui nada. Masuk ke sana adalah sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir orang terpilih di negeri ini. April, si gadis juara ketiga, berdiri di sana dengan lutut gemetar dan hati yang berdegup kencang. Aura di dalam studio sangat intimidatif, namun mengayomi, dipenuhi peralatan analog legendaris yang dirawat apik. April tidak datang sebagai turis, ia datang sebagai pewaris yang harus membuktikan bahwa pilihan Bang Haji bukanlah sebuah kesalahan besar. Kabar merapatnya April ke Istana Soneta menghantam perasaan para juri DA7 seperti Soimah dan Hetty Koes Endang bak petir di siang bolong. Namun, ini adalah petir kebahagiaan yang mengharukan. Masih segar dalam ingatan bagaimana mereka mencambuk mental April dengan kritik pedas demi mematangkan kualitasnya. Seringkali April menunduk menahan tangis di hadapan mereka. Kini, air mata itu berubah menjadi kristal kebanggaan. Soimah yang dikenal paling keras dikabarkan tak kuasa membendung air mata saat mendengar berita ini. Ada rasa haru menyadari bahwa anak didik yang dulu sering dimarahi karena kurang percaya diri, kini justru digandeng oleh idola dari segala idola. Kemenangan April di hati Rhoma Irama adalah validasi mutlak bahwa insting juri mempertahankan April hingga final adalah tepat. Jangan bayangkan proses rekaman di Soneta berjalan santai seperti studio label pada umumnya. Di bawah komando Rhoma Irama, rekaman adalah ritual ibadah kesenian yang menuntut kesempurnaan absolut tanpa celah. April harus menghadapi standar disiplin Soneta yang melegenda dan sangat ketat. Satu suku kata yang meleset dari rasa yang diinginkan harus diulang puluhan kali hingga nyawa lagu tersebut benar-benar keluar. Bagi April, ini adalah sekolah kehidupan yang sesungguhnya, di mana ia digembleng soal pemahaman lirik dan artikulasi hingga merasuk ke tulang sumsum. Saksi mata menuturkan adanya momen emosional di mana April sempat kewalahan. Namun, Bang Haji dengan sabar memahat vokal April seperti seorang pematung yang sedang menyelesaikan karya agung. Memaksa April menggali emosi terdalamnya. Meski judul lagu masih dirahasiakan rapat, bocoran mengenai materi yang dinyanyikan April mulai menyebar bak api liar di kalangan penggemar.
Dikabarkan bahwa Rhoma Irama menciptakan karya yang secara khusus disesuaikan dengan karakter vokal dan kisah hidup April yang penuh perjuangan. Lagu ini disebut memiliki lirik sangat dalam tentang keteguhan hati, doa dan air mata, tema yang sangat relevan dengan perjalanan April dari panggung kampung menuju studio raksasa. Musiknya digarap serius oleh segenap personel Soneta, memadukan kemegahan brass section dengan melodi suling yang menyayat hati. Ini bukan sekedar lagu dangdut untuk bergoyang, melainkan karya kontemplatif yang mengajak pendengar merenung. Suara April diprediksi akan menjadi perwakilan nasib jutaan orang yang sedang berjuang. Jauh dari hiruk-pikuk studio di Depok, suasana di kediaman orang tua April di Cirebon sangat mengharukan dan penuh rasa syukur. Berita bahwa putri kebanggaan mereka sedang rekaman bersama sang raja dangdut disambut dengan isak tangis bahagia dan sujud syukur yang mendalam. Bagi keluarga sederhana ini, Rhoma Irama adalah sosok legendaris yang selama ini hanya bisa dilihat di layar kaca. Fakta bahwa anak mereka kini berdiri di samping sosok tersebut adalah sebuah keajaiban yang sulit dinalar oleh logika manusia. Tetangga dan kerabat berbondong-bondong mendatangi rumah April untuk memberikan selamat. Doa-doa tulus terpanjat dari surau kecil di kampungnya. Mereka merasa ikut terangkat derajatnya. April kini bukan sekadar milik keluarga, ia telah menjadi aset kebanggaan dan simbol harapan bagi seluruh warga Cirebon. Langkah Rhoma Irama merekrut April bisa dibaca sebagai kritik halus namun menohok bagi industri musik masa kini yang mendewakan viralitas semata. Di saat label lain sibuk mencari penyanyi yang hanya modal tampang atau pengikut jutaan di TikTok, Soneta mengambil jalan sunyi dengan memilih kualitas vokal murni. April mungkin bukan kontestan yang paling sensasional dengan gimmick panggung, tapi ia adalah yang paling berisi secara musikalitas. Pilihan ini mengirimkan pesan kuat bahwa ketenaran instan bisa memudar, namun karya yang dinyanyikan dengan hati akan abadi. April adalah simbol perlawanan terhadap budaya instan dan representasi dari proses panjang yang dihargai oleh sang legenda. Kolaborasi ini memaksa industri untuk mengevaluasi ulang standar mereka tentang apa itu bintang sejati. Kini seluruh mata tertuju pada kalender, menanti tanggal rilis resmi karya kolaborasi fenomenal yang akan mengubah sejarah ini. Publik menahan nafas, akankah April mampu menjawab kepercayaan besar Bang Haji? Satu hal yang pasti, sejarah baru sedang ditulis dengan tinta emas di belantika musik Indonesia. April Cirebon kini berdiri di ambang pintu kesuksesan yang sesungguhnya, dan bukan sekadar alumni ajang bakat yang akan hilang di telan bumi. Ia kini membawa stempel resmi sebagai bagian dari keluarga besar Soneta. Transformasi dari gadis pemalu menjadi diva yang didampingi sang raja adalah dongeng modern yang menjadi nyata. Kita sedang menyaksikan lahirnya bintang sejati yang ditempa oleh api kompetisi dan disepuh tangan dingin maestro. Dunia dangdut, bersiaplah untuk getaran hebat ini.